Oke, masih sama gue Via dan pastinya masih sama. Ada Calvin juga di sini. Oke, kali ini kita mau bahas tentang perper-peran. Iya, per kali ini ya. Ini udah kelihatan nih yang di tangan saya ini merah nih. Betul, yang ini hitam. Hitam. Kira-kira apa yang kita bahas nih? Jadi kita mau kasih tahu apa perbedaan ProKit dan Sportline. Sebelum lanjut konten, pastinya jangan lupa untuk Like, comment, share, dan juga subscribe. Oke. Jadi sebenarnya untuk yang udah pernah lihat video kita sebelumnya, gue pernah bahas sama Mas Yadi waktu itu, Vin. Perbedaan Sportkit dan Sportline. ProKit dan Sportline. Yeah. Tapi waktu itu yang gue review itu jadi ProKitnya untuk mobil apa, Sportline-nya beda. Nah, kebetulan beda ya. hari ini sama nih. Sama nih. Untuk mobil apa, Vin? Untuk yang kali ini yang ada di depan kita nih banyak nih ya. Itu tuh BMW E90. Betul. Ya. Nah, jadi kenapa kita pakai mobil yang sama biar kelihatan nih Kelihatan nanti nih bedanya apa. perbedaannya apa gitu ya, Vin. Nah, terus sebelum masuk ke sana, gue mau tahu nih orang tuh kenapa sih ganti per EBA, karena kan pasti kayak banyak mobil-mobil zaman sekarang tuh yang kayak Brio aja udah cukup ceper gitu ya. Apa sih yang dikejar harus ganti per lagi gitu loh, Vin? Dari menurut lo? Oke, jadi kalau pertama untuk dari ganti per sendiri, jadi per ini nih yang menentukan si tinggi rendahnya si mobil, pendeknya ceper, orang bilang ceper pendek. Betul. Itu tuh menentukan si pernya ini. Betul. Jadi dengan kita ganti per, kita ganti ketinggian juga mobilnya, bisa kita ganti. Mm-hmm. Kemudian kenapa untuk Eibah? Eibah ini tuh merek udah cukup lama ya, maksudnya anak-anak mobil udah pasti tahu lah merek Eibah ini. Betul banget. Jadi Eibah ini udah lama, udah malang buana di dunia otomotif, terus juga udah teruji di beberapa balapan, dia udah sering dipakai untuk balapan juga. Betul banget. Jadi kalau gue review, sorry Vin gue potong, kalau gue lihat review orang-orang, ada kemarin yang komen di dunia otomotif, Eibah itu terkenal banget apalagi di balap. Betul, Eibah itu juga sering dipakai ya sama mobil-mobil Eropa terutama karena kan Eibah ini tuh dari Jerman. Ya betul, dari Jerman ya. Oke. Terus apa sih, Vin, yang dikejar, fitmentnya kah atau apanya sih? Oke, untuk di sini mungkin pertama itu fitment pasti karena kan pasti kita ya. tadi kita ngerubah per, kita ganti ketinggian, itu fitment itu pasti. Betul. Nah, yang kedua yang penting dari ini karena kita dari merek Eibah, jadi ini juga untuk performance mobilnya, handlingnya, untuk kenyamanan pun juga masih dipertimbangkan, masih diukur lah, masih udah dijamin lah sama si Eibah ini. Oke, masih Eibah masih ya. terjamin lah. Jadi kalau misalkan udah ganti per gitu ya, atau sudah lebih ceper, justru kayak di aspal tuh lebih berasa ya nyetirnya ya. Bisa lebih berasa karena kan selain karena pernya mungkin ada faktor pernya juga, tapi kan yang paling penting itu ada yang namanya titik gravitasi. Jadi mobil semakin pendek itu kan semakin dekat ke aspal, jadi titik gravitasinya itu makin dekat, makin stabil mobil. Makin stabil, betul, mengurangi kelimbungan ya. Iya. Oke. Terus, nah sekarang yang kita pegang nih, Vin, ProKit dan Sportline. Ini ProKit, ini Sportline. Oke. Kalau tadi lo bilang kalau Sportline itu untuk lebih mobil balap ya? Enggak juga. Enggak juga. Tapi kalau misalkan enggak juga, berarti perbedaannya apa kalau dipasang antara ProKit dan Sportline untuk harian? Selain yang kita bisa lihat ya, selain warnanya beda ya. Iya betul. Warnanya, selain warnanya beda, guys. Jadi yang ini itu yang ProKit itu yang masih hitam. Hitam. Kalau yang udah Sportline ini ikonik warnanya Eibah, warna merahnya ini, per merah ini. Ya, itu tuh untuk si Sportline ini dia lebih pendek. Jadi ketinggiannya itu lebih pendek. Jadi untuk yang si ProKit itu turunnya kurang lebih dari setiap mobil ya, kurang lebih ya. Kurang lebih. Itu tuh sekitar 20 sampai 30 mili. Iya, betul. Kalau yang ini Sportline itu 30 sampai 45 mili. Jadi turunnya tuh lebih banyak. Turunnya lebih banyak. Kalau kita giniin, mungkin kalau kita gini di kamera nggak terlalu kelihatan. Nggak begitu kelihatan. Cuman, ada beda nih di sini nih. Mungkin kita segini nih yang kelihatannya. Kurang lebih. Begitu pula yang belakang, ini kan ada yang per yang lainnya juga untuk yang posisi lain. Itu juga kelihatannya kalau dari sekilas begini tuh nggak gitu kelihatan, tapi sebenarnya ada bedanya. Ada bedanya berapa mili ya? Dan nantinya kalau udah dipasang di mobil kan udah ada bebannya. Ya, itu baru kelihatan jelas bedanya. Oke, jadi itu ya sebenarnya perbedaan ProKit dan Sportline. Nah, kalau setelah dipasang, kita bahas setelah dipasang, apa perbedaan antara ProKit dan Sportline?
Oke, yang paling tadi ya lebih ke satu tingginya tuh beda. Oke, tingginya beda. Lalu Tingginya beda. Dan kemudian karena tingginya beda nanti secara nggak langsung berpengaruh juga ke performance karena kan ketinggiannya juga turun. apakah kalau pakai Sportline akan lebih keras ini dibawa? Mungkin nggak terlalu sih, nggak juga Nggak sih. terlalu juga ya. Tapi mungkin kalau untuk harian prefer orang lebih mirip pakai yang Pro Kit ya karena ini terlalu ceper beban Mungkin di belakang. iya, mungkin agak terlalu ceper ya. Mungkin ya, nggak pasti. Iya. Karena kan bisa beda-beda mobil, selera orang juga beda-beda. Betul, berarti itu lagi tergantung kalian performanya mau kemana. Iya, mau Iya, gimana mau looks-nya, bagaimana mau looks-nya. mau looks-nya gimana, kurang lebih sih ke arah situ. Oke, nah sekarang gue mau nanya, di luar sana masih banyak kasih Vin yang suka bandel motong-motong per. Gimana tuh? Kalau motong per sebenarnya itu lebih ke looks aja, lebih ke looks. Jadi kayak fungsi utamanya looks aja, karena kan per itu tuh kalau kayak per ini, itu tuh segini tuh udah diperhitungkan segala macamnya, jumlah ulirnya berapa. Iya, jumlah beratnya Itu semua udah diperhitungkan. diperhitungkan. Kalau kita potong kita itu kayak ada ngerubah lah dari segala macam itu. Oke. Kemudian kalau kita potong, kan kita potongnya kan pada dasarnya jatuhnya jadi agak kayak kira-kira. Kira-kira ini kayak potong segini nih. Iya, kayak mau turun nih kita kan pakai penggaris nih ukur, motong segini. Cuman itu tuh nggak bisa akurat banget. Jadi biasanya yang kesulitan itu pas kita mulai spuring. Nah, Jadi di spuring itu kadang-kadang nggak ketemu nih. Ini kenapa nggak ketemu ya? Itu salah satunya mungkin karena per potong itu. Dipotong. Kemudian karena kayak ada faktor tadi ya kan yang udah dibilang sudah diperhitungkan. Performance mobilnya juga kemungkinan ada perubahan lah. Jadi misalnya ada istilahnya namanya tonase ya, jadi kayak kemampuan mobilnya untuk tahan beratnya mungkin ada Ya, turun, terus juga kemungkinan ada handlingnya juga mungkin ya ada pengaruh. jadi lebih baik sih disarankan jangan dipotong-potong ya Vin ya. Ya, lebih Jangan terjamin. bandel-bandel deh. Lebih terjamin kalau kita Ganti udah begini, aja. udah ganti begini. Betul. Oke, ya udah gitu aja sedikit review dari kita ya Vin Iya. ya. Jadi kalau mau pakai yang Pro Kit dapat cepernya masih nyaman. Ini juga masih nyaman, Masih cuman nyaman kok. memang lebih turun Lebih aja. ceper, Lebih betul. ceper. Jadi tergantung kalian mau yang mana nih. Kalau mau yang di bawah jalan masih kayak nggak mau mentok banget gitu kan, masih kayak masih enak nih, silahkan pakai Pro Kit gitu kan. Atau juga secara visual kalau mau yang ada merah-merahnya nih kayak Oh iya, dari jauh nih betul. kelihatannya Dari ada jauh, merah-merah nih. cakep nih gitu ya. Ibah nih kayaknya nih. Nah, boleh juga. Boleh juga. Oke, ya udah kita lanjut ke sesi selanjutnya, kita mau tanya jawab. Oke. 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 Nah, satu lagi Vin, Apa tuh? ketinggalan tadi. Gimana tuh? Original by Aibah tuh apa ciri khasnya? Oke, kalau ciri khasnya mungkin dari ini ya, dari pernya. Jadi pernya yang dipegang Via kebalik itu Ya, ini. oh iya betul, kebalik. Kebalik. Itu ada tulisan Aibah dan juga betul. ada nomor serinya. Ya kan ada nomor seri. Ini nomor seri ya. Contohnya di sini juga ada nih. Ini Aibah, ini nomor serinya. Itu ciri khas yang pertama. Jadi itu ciri khasnya. Ciri pertama. Kedua? Kedua mungkin dari kotaknya ya. Jadi kotak-kotaknya juga kelihatan lah kualitasnya kalau memang ori Aibah itu kelihatan lah. Gitu ya. Nah, itu. Jadi lagian juga sebenarnya susah ya buat nyari KW-nya ya. Agak jarang ya. Agak jarang. Per itu salah satu barang yang agak jarang di KW-in. KWI ya. Iya. Cuma kalian harus pastikan bahwa itu original. Iya. Betul? Betul, supaya kualitasnya terjamin dan juga keamanan segala macamnya terjamin selama kalian bawa mobil kalian. Ya, biar nyaman ya Vin ya. Biar nyaman tentunya. Oke deh, yuk next. Oke Vin. Oke, gimana tuh? Jadi tadi kan kita udah bahas tuh dari perbedaan Aibah Ori dan KW ya kan. Terus kayak Pro Kit dan Sportline ya kan. Kali ini kita mau jawab pertanyaan dari YouTube. Oke. Jadi banyak banget dari kemarin yang komen-komen tuh, gue juga baca-baca komen di YouTube, komen di Instagram. Nah ini ada yang bilang, buat Honda All New BRV apakah sudah ada lowering kitnya Kak? Oke, kalau untuk BRV untuk sekarang sih belum ya. Untuk sekarang masih belum. Mungkin lagi ada mungkin sedang development. Oke. Nah, untuk teman-teman juga mungkin kalau memang pengen nih, misalnya ada pengen BRV atau untuk mobil-mobil lain, boleh ya kayak diramein di komen Betul, di di YouTube, komen. di IG, DM juga boleh. Jadi kayak
wah ternyata Kak, buat banyak mobil, nih. ya Kak buat mobil ini dong, mobil ini gitu ya. Wah kalau ternyata banyak, oke nih. Nanti kita coba. Kita pertimbangkan, kita develop juga. Iya, kita prototip kayak kemarin konten Betul. sebelumnya ya. Iya. Oh ternyata nih keren loh. Iya, jadi bisa kita kayak kemarin develop. kan juga kebetulan Untuk mobil apa ya Vin kemarin Xenia? untuk Xenia. Kemarin kan juga itu pun juga apa permintaannya juga Permintaan. ada permintaannya juga banyak. Jadi Oleh kita karena coba. itu kita develop. Betul. Tuh. Oke, pertanyaan kedua nih. Oke. Izin nanya Kak, cara membedakan asli dan palsu gimana? Kemarin udah kita jawab Oke, ya. tadi itu dijawab sih. Tadi udah kita jawab. Secara garis besar sih ada untuk pipernya sendiri sih Betul. ada tulisan Eibah dan Eibah. ini ada apa part Serial number-nya, number. ada serial number-nya. Oh, itu ya udah pasti ya. Udah pasti. Cuma kalau kalian nyari yang KW sih kayaknya susah sih. Tuh. So ya. Hmm, Terus di sini untuk kode produk Jazz kita nggak bisa kasih tahu ya. Iya, untuk produk Yes, untuk part number, Yap, betul. mungkin bisa, Bisa DM. itu ya bisa DM ke IG-nya Mega Arvia ataupun ke Eibah Indonesia. betul. Di situ nanti mungkin bisa kita kasih juga link produknya. Kalau produknya ada di sini nih, lebih kita lebih akurat, lebih tahu, Betul. lebih yakin gitu kalau ini barangnya. Sama juga untuk pertanyaan dari kode untuk Brio New apakah sama? Kita juga nggak bisa kasih, jadi silahkan kalian komen nanti atau DM ya. Betul. Gitu. Oke. Terus kemarin gue sempat lihat tuh Vin ada di Instagram atau di mana dia nanya tuh Kak untuk Brio tuh ada dari tahun berapa gitu. Jadi kalau nggak salah itu di atas 2014 atau 2018 ya. Iya. Ke atas itu ada, di Ada. bawah itu nggak ada ya Vin. Oke. Ya udah berarti segitu aja nih ya Vin ya. Review-review dari kita untuk ProKit dan Sportline, terus jauh-jauh pertanyaan, terus perbedaan ori dan KW, terus velg Eibah pelper yang dipotong gitu ya. Ya udah ikut terus konten kita pastinya Vin ya. Iya. Jangan lupa untuk kunjungi Instagram Mega Arvia di @megaarvia Eibah di @eibah.indonesia. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Mega. YouTube untuk Mega Arvia. Oke, see you. Sebelum lanjut konten, pastinya jangan lupa untuk Like, comment, share, dan juga subscribe.